Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur Allah SWT yang senantiasa memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pertemuan ke-12. Tetapi untuk sinkronusnya pertemuan ketiga di mata kuliah pengelolaan publikasi ilmiah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan di sini baru berapa ini? Baru 16 yang bergabung. Semoga rekan-rekan yang lain bisa segera bergabung bersama kita untuk kita bisa belajar bersama, berdiskusi di materi kali ini. Hari ini nanti saya akan mereview yang kemarin sudah diupload oleh Bapak Ibu, yaitu di pertemuan ke-11. Kemarin itu ada baru 36 kalau tidak salah, tadi yang mengumpulkan hanya 36 dari 50 ya. Saya kurang tahu apa yang menyebabkan Bapak Ibu ada yang belum mengumpulkan. Tapi saya mengucapkan terima kasih yang sudah mengumpulkan tepat waktu karena sama-sama kita belajar. Oke, baik, saya mau absen dulu ya Bapak Ibu. Muhammad Nailul. Hadir, Pak. Baik. Bu Ulfah. Belum Ada ada. Bu Ulfah belum ya. Abdul Ghafur. Belum ada. Bu Midakul Fadilah. Belum. Nih ada HP-nya nih, tapi orangnya nggak ada. Ada, ada. Bu Nining. Kalau Saya ada Nian belum. Nyolong itu siapa tuh? Bu Nining belum ada ya kayaknya. Belum Belum. ada. Pak Ya. Asturi. Pak Asturi. Pak Mo. Nian Nyol, Ada Pak Mualib? Belum juga ya. Belum. Pak Syekhu. Belum ada. Pak Syekhu. Pak Fakihudin. Pak belum Abud. ada. Bu Umi. Belum ada. Ada Pak Febri. Ada, lagi di jalan. Hadir, Pak. Ada Pak Maulana. Belum. Maulana belum ada. Pak Ibu Eka. Belum ada. Belum, Belum. Pak Ibu ini Ibu Nur Hasanah. belum. Belum. Pak Suri. Ada dua ya? Kedua, Iya ya. Pak Suri yang NIM 18. Belum juga. Pak Said. ada. Pak Anwar. Pak Sayo ada, Pak. Tak? Oh ya, Pak Anwar. Ada. Hadir Pak Pak. Abdul. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abdul Mufid. Abdul Mufid belum. Pak Al Mutadir. Tidak Bu, ada. Belum. Bu Yulianti, ya, Bu Yulianti. Baik, ya. Pak Ahmad Farid. Ada Pak, hadir. Baik, Pak Ilham. Belum ada. Pak Umri. Ada, Pak. Baik, Pak Asikin. Belum ada. Pak Abdul Kohar. Ada. Pak. Baik, Pak Muhammad Fahrul Rozi. Belum. Bu Inayati. Ada Pak. Baik, Pak Yoni. Belum. Pak Dede. Ada Pak Dede? Hadir Pak. Dari mana ini Pak? Pak Dede Darmawan. NIM Belum. 32. Oh,
Belum ada. Belum. Bu Mahmuda, Aku baru masuk. Nama mana nanti absen aku nama pertama lagi. Bu Mahmuda ada? Belum ada. Belum. Bu Siti Nurul Nur Aini, Belum ada. belum. Bu Putri, Bu Putri Ulandari, Pak Supriyatna, Pak Belum. Zainal, belum ya. Pak Jeffrey Den, Hadir Pak. baik. Pak Saiful Mujab, Ada HP-nya Pak ini. Daria, Pak Daryana, Pak Daryana ada. Bu Robi, Belum. Pak Ali, Pak Ali Muhbibi, Belum Ibu ada. Ika, Pak Mujib, Belum ada. Pak Didi Supriyanto. Hadir Didi Pak. Supriyanto. Oh iya, baik. Oke. Baik, terima kasih. Oh, masih ada lagi di bawahnya Abun ya. Pak, Abun Pak baru masuk Ah, Pak, mohon maaf. Hadir Pak. ya, Dari baik. Darmawan, Pak Pak. Dayan, Hadir Pak. Pak Dayan. Hadir Pak. Ya, baik. Baik, Pak Muhammad Yasin. Hadir Pak. Ya, Bu Siti Nur Afifah. Belum. Pak Ahmad Ainul. Belum. Ahmad Ainul Azhar. Belum ada. Belum ada. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah Saya Pak Abun menyempatkan Pak. untuk hadir ya. Ya, Halo, ya Pak. Pak Abun Pak. Ini baru masuk Abun. Baik, sebentar. Ya, untuk yang baru bergabung dan tadi terlewat, boleh dituliskan saja di kolom komentar. Nanti saya rekap dari kolom komentar. Bapak. Enggak, Bapak Ibu, silakan untuk yang tadi terlewat mungkin bisa di kolom komentar. Nah, kehadirannya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dan saya sudah jadi co-host belum ya ini? Sudah, Pak. Oh sudah, ya, sudah. Ampun, terima kasih. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Ya. Mana materinya? Oh ini. Sudah terlihat ya di tampilan layar Bapak Ibu. Sudah Pak, sudah. Baik. Ya Bapak Ibu, hari ini pertemuan ke-12 di mata kuliah pengelolaan publikasi ilmiah. Di sini saya menyampaikan tentang penyusunan artikel ilmiah berbasis IMRAT. Saya rasa ini sudah sering Bapak Ibu mungkin dengar melalui webinar ataupun mungkin Bapak Ibu searching-searching terkait dengan mata kuliah ini gitu ya. Dan tidak asing bagi Bapak Ibu untuk penulisan artikel berbasis IMRAT ini. Apa itu IMRAT? IMRAT itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, jadi dalam artikel ilmiah, jurnal, tentunya yang akan ada di dalamnya itu adalah tentunya selain dari abstrak ya, ini yang intinya itu ada introduction, ada method, ada result, and discussion. Tapi di lain dari itu ada juga itu seperti abstrak, judul, identitas, begitu. Kemudian ada kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, itu ada indikator. Ya, mengapa? Ya, di situ ada beberapa indikator-indikator yang perlu dilengkapi ketika menuliskan artikel. Baik, yang pertama yaitu introduction. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana membuat latar belakang yang ideal untuk artikel ilmiah jurnal. Setidaknya ada 4 ya waktu itu kita bahas di pertemuan
Saya lupa pastinya pertemuan keberapa ya waktu itu materi untuk pembahasan pendahuluan. Itu setidaknya ada empat hal, yaitu yang pertama adalah konteks luas dan relevansi topik. Nah, jadi introduction itu mengapa harus ditulis? Yaitu kenapa sih Bapak Ibu tuh harus menulis ini? Nah, pertanyaan kenapa itu diuraikan di latar belakang. Itu yang pertama konteks luas dan relevansi topik. Bapak Ibu mungkin meneliti di pendidikan pembelajaran PAI ya, pendidikan agama Islam. Gitu. Maka biasanya untuk konteks luas dan relevansi topiknya itu berangkat dari bagaimana sistem pendidikan nasional atau mungkin berangkat dari pola pembelajaran PAI saat ini gitu ya. Pembelajaran PAI di abad 21 itu seperti apa begitu ya. Itu yang dijabarkan di dalam paragraf pertama, konteks luas dan relevansi topik. Kemudian, untuk yang bagian kedua, yaitu ringkasan penelitian sebelumnya. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Pak Ibu? Terdengar, Pak. Oh, Ya, jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Baik, Jelas, Pak. baik, terima kasih. Ringkasan penelitian yang kedua. Nah, ringkasan penelitian sebelumnya. Jadi, pada paragraf kedua, ini biasanya disajikan data-data dari beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, itu bisa melalui contoh saja pembelajaran PAI, pengaruh pembelajaran PAI berbasis PBL, Problem Based Learning, dalam meningkatkan literasi siswa gitu ya, contoh literasi apa ya, literasi budaya contoh begitu mungkin. Nah itu kalau Bapak Ibu mau mencari ya tentang pembelajaran PAI yang berbasis PBL begitu, kemudian yang tentang literasi, nah itu dicari itu sebagai ringkasan penelitian. Ternyata penelitian serupa pernah dilakukan oleh siapa. Nah, di situ nanti kita baru akan menemukan yaitu celah penelitian atau yang disebut dengan research gap. Jadi celahnya ada di mana nih supaya Bapak Ibu menulisnya itu tidak sama, tetapi ada keberbedaan. Keberbedaan itu yang kemudian akan menjadi nilai jual bagi artikel dari Bapak Ibu. Nah, keberbedaan dari, makanya setiap artikel itu ada research gap, ada state of the art atau SOTA, ada novelty. Nah, itu nilai jual dari artikel tuh di situ, salah satunya. Nah, kalau sesuatu yang sama, biasanya editor itu akan menganggap ini sudah pernah, ini sudah sering, ini sudah banyak begitu. Tetapi kemudian research gap-nya tidak ada. Nah, kalau Bapak Ibu bisa menemukan celahnya, celah penelitian atau research gap-nya itu di mana, kemudian state of the art-nya, kekiniannya, saat ini sedang trennya apa sih? Trennya sekarang kira-kira dalam pembelajaran PAI apa? Oh, mungkin berbasis aplikasi, mungkin gitu ya. Novelty-nya apa? Kebaruannya. Nah, yang baru sekarang itu apa sih? Baru dari research gap tadi. Nah, setelah riset tadi itu kan ada penelitian, contoh mungkin Pak Jeffrey Den itu meneliti pembelajaran PAI dengan menggunakan metode PBL terhadap keterampilan berpikir kritis. Contoh. Kemudian Pak Supriyatna meneliti pembelajaran PAI berbasis PBL terhadap keterampilan inovasi. Nah, ternyata yang belum ada adalah pembelajaran PAI, PBL, yaitu terhadap keterampilan analisis, gitu. Nah, itu ternyata belum ada. Itu yang disebut dengan celah penelitian. Dan kekiniannya gimana nih? Oh, saat ini lagi trennya digital, gitu. Jadi ternyata pembelajaran PAI dengan menggunakan model PBL berbasis digital begitu. Nah, itu akan menunjukkan kekinian. Dan novelty-nya adalah kebaruannya. Yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa? Nah, itu disampaikan di bagian latar belakang atau introduction. Nah, kemudian selain itu, di introduction itu ada tujuan atau pertanyaan penelitian
atau juga ada hipotesis kalau itu penelitian kuantitatif. Kalau penelitiannya kualitatif, maka tidak akan ada hipotesis. Tetapi tujuan dan pertanyaan penelitian itu disampaikan di bagian introduction. Dan selanjutnya poin yang keempat itu adalah signifikansi. Kira-kira penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu berguna untuk apa, untuk siapa, seperti apa nilai kegunaannya, atau diharapkan untuk apa. Nah, itu sih untuk bagaimana menuliskan introduction atau pendahuluan. Nah, selain dari introduction, ada beberapa artikel yang kemudian menerapkan literatur review. Jadi setelah introduction itu ada literatur review, baru ke metode. Nah, tetapi ini tidak semua. Kebanyakan literatur review ini dimasukkan kepada introduction. Literatur review ini tidak lebih dari biasanya konseptualisasi, definisi, teori, kategori yang digunakan untuk penelitian. Biasanya kalau kita lihat di skripsi itu ada bab 2 itu kajian pustaka, kajian teori. Nah, kalau di artikel kajian teori ada yang dibuatkan sub khusus literatur review, ada yang kemudian mengintegrasikan literatur review ke dalam introduction, ke dalam pendahuluan. Oke, baik, setelah kita bahas pendahuluan, kita ke metode. Nah, metode ini adalah how do, yaitu mau ngapain gitu. Nah, istilahnya mau diapakan gitu ya. Nah, metode ini adalah pisau analisisnya. Nah, tempo hari juga sudah kita bahas ya tentang beberapa metode dan Bapak Ibu sudah menuliskan juga metode-metode yang lazim, yang banyak digunakan, yang umum digunakan. Nah, di sini metode itu yang disampaikan di dalam metode penulisannya itu ada pilihan objek, biasanya ada lokasinya di mana, metodenya menggunakan metode apa, kuantitatif, kualitatif, R&D atau yang lainnya. Kemudian tipe penelitiannya seperti apa, jenis datanya primer atau sekunder. Data primer itu adalah data yang diperoleh melalui mungkin wawancara atau sebaran angket atau yang lain. Tapi kalau data sekunder itu yang didapatkan dari kajian-kajian artikel sebelumnya, kajian kepada buku, begitu itu kajian data sekunder. Kemudian partisipannya siapa, populasi sampelnya kalau kuantitatif, kalau kualitatif subjek penelitiannya siapa, gitu ya. Kemudian di metode juga disampaikan tentang bagaimana proses penelitian itu dilakukan dari teknik, kemudian sampai kepada pengumpulan data dan juga teknik analisis data yang digunakan seperti apa. Oke, ini secara umum di metode. Jadi kalau tempo hari ada mata kuliah metodologi penelitian, nah ini kembali saja. Ada metode kualitatif yang lebih cenderung pada di sini tujuannya biasanya yang dilakukan itu untuk menguji teori, hubungan sebab akibat, begitu. Kemudian jenis-jenisnya seperti ada eksperimen, ada survei, korelasi, begitu ya, ada komparatif, ada deskriptif. Eksperimen itu ada yang biasanya kuasi eksperimen, ada yang kelas eksperimen kontrol, begitu ya, diuji kan. Kemudian ada survei itu sebuah angket, korelasi itu menguji hubungan, seterusnya. Ini beberapa yang kuantitatif. Nah, sekarang kualitatif. Kualitatif itu tujuannya memahami makna, konteks, dan teknik yang digunakan. Kalau di kualitatif itu sebar angket, ya. Nah, salah satunya sebar angket, tes atau yang lain. Kalau di kualitatif itu wawancara, kemudian observasi dan studi dokumen. Itu yang dilakukan biasanya. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada etnografi, ada fenomenologi, ada grounded teori, ada studi kasus, case study, ada juga action research. Kalau PTK di mana, Bapak Ibu? PTK di mana kira-kira? Ada kayaknya ada kemarin itu yang menuliskan PTK. Kayak ada yang ngobrol ibu-ibu di mana?
Ya, kayaknya ada yang kemarin menuliskan PTK kayaknya ya. Ya. Gimana kalau PTK posisinya? Kalau PTK di kualitatif kah atau di kuantitatif atau di mana? Memiliki kecenderungan di sini ya. Nih, action reason. Ya, memiliki kecenderungan di sini. Walaupun datanya juga ada data numerik. Kalau etnografi itu seperti tentang membahas budaya, etnis, fenologi. Biasanya kalau Crowdy teori itu adalah tentang teori-teori yang dikaji, kemudian studi kasus itu tentang kasus seperti ini biasanya. Kemudian ada mixed method, nah, atau penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, tujuan dari penelitian mixed method ini adalah untuk lebih mendapatkan hasil yang komprehensif dan valid. Nah, desainnya itu ada triangulasi, ada juga exploratory sequential, ada juga explanatory begitu ya. Kalau explanatory itu kuantitatifnya dulu, baru kemudian data kualitatif. Kalau exploratory itu data kualitatif dulu, baru kemudian data kuantitatif. Nah, kebalikannya gitu ya, itu mixed method. Kemudian ada juga studi kepustakaan. Yang ini tempo hari studi kepustakaan ini ada satu materi bahasan khusus. Nah, studi kepustakaan ini ada editor jurnal yang bersedia menerima, ada yang dengan lunas dia tidak menerima studi kepustakaan bagi beberapa editor jurnal. Nah, banyak editor jurnal itu atau jenis jurnal itu sebenarnya lebih cenderung kepada hasil penelitian. Tapi kalau studi kepustakaan ini berangkat dari data sekunder, jadi bukan dari data primer ya. Nah, dan fokusnya di sini adalah analisis teoritis dan konseptual biasanya. Analisis terhadap referensi atau literatur yang sudah ada, baik dari artikel, dari buku, bahkan mungkin dari kabar. Kemudian ada juga analisis isi, yaitu menganalisis tema, pola, atau kita analisis menghubungkan dari hasil studi kuantitatif yang sudah ada. Makanya datanya di sini adalah data sekunder dari data primer. Nah, tadi sama dengan PTK juga. Jurnal yang dia dengan tugas tidak menerima penulisan berbentuk dengan metode PTK. Nah, studi kepustakaan pun sama. Oke, tapi ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu. Kemudian R&D ya digunakan untuk biasanya menghasilkan produk baru dan untuk validasi penggunanya. Nah, kalau R&D itu tidak lepas biasanya dari bagaimana seberapa efektif, biasanya begitu. Walaupun di dalam R&D itu juga nanti proses pengujiannya itu menggunakan data kuantitatif juga. Bahkan juga menggunakan kuasi eksperimen di dalamnya juga bisa. Nah, metode ini sering digunakan untuk pengembangan media biasanya. Ada model, pengembangan media, story map untuk pembelajaran MPAI contohnya, atau pengembangan model apa begitu ya terhadap keterampilan apa begitu ya. Jadi biasanya ada sesuatu yang dikembangkan dan ada produk yang dihasilkan. Tuh. Kemudian oh ya R&D ini juga ada beberapa tipe nantinya. Ada yang 4D, ada DDR, ada MDLC, beberapa tipe pendekatan tentang research and development. Kemudian ada hasil result setelah tadi Bapak Ibu menuangkan latar belakang, introduction gitu ya. Kemudian metode sampailah kepada hasil dari apa yang Bapak Ibu temukan. Nah, hasil penelitian ini adalah hasil kalau data kuantitatif yaitu dari isian angketnya mungkin, isian tes mungkin, atau kalau kualitatif hasil wawancara, atau hasil observasi, atau hasil dari studi dokumen. Nah, itu dituangkan di dalam hasil. Kalau ditemukan datanya, ya tinggal dituangkan saja, menuangkan hasil itu yang
tadi prosesnya mencari hasil itu kan, cari data itu kan butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, sudah ada tinggal dituangkan ke hasil dengan beberapa hal, yaitu ada deskripsi data, ada eksplanasi data, ada juga relasi data, keterkaitan. Nah, maksudnya kalau seandainya data skala 1 sampai 5 ternyata atas 4 begitu ya. Apa maksud dari angka 4 itu? Gitu. Kemudian itu dideskripsikan. Kemudian setelah itu di discussion. Ada yang menggabungkan antara result and discussion di dalam satu sub bahasan. Jadi judulnya itu result and discussion, hasil dan pembahasan. Tetapi ada juga yang menuliskan atau editor jurnal yang menginginkan antara hasil dan diskusi itu dipisahkan subjudulnya. Nah, dipisahkan subjudulnya, tetapi inti di dalamnya sama. Kalau hasil penuangan, kalau discussion itu adalah summary gitu ya. Discussion itu adalah summary, refleksi, interpretasi, dan implikasi dari ringkasan hasil. Kemudian mengapa hasil penelitiannya seperti itu dijabarkan berdasarkan refleksi, kemudian diinterpretasikan, kemudian maknanya seperti apa, diskusi. Nah, di sini adalah komparasi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi penelitian serupa yang tadi sempat dibahas, mungkin di introduction, boleh lagi diskusikan di dalam ini discussion sih. Ya, dikomparasikan itu boleh dengan sumbernya lebih lengkap lagi. Kemudian ada rencana aksi yang dapat dirumuskan. Oke, setelah itu ada conclusion, yaitu kesimpulan. Ini yang hal yang cukup menyenangkan biasanya. Karena menulis kesimpulan itu ya kalau hasil dan pembahasannya sudah ada, ya kesimpulan tinggal diketik sebentar juga selesai. Nah, kesimpulan itu biasanya temuan terpentingnya dari penelitian lain yang berbeda apa gitu, atau mungkin yang mengagetkan dari temuan penelitian itu. Kemudian nilai lebih sumbangsi riset konsep dan metode. Nah, juga disampaikan keterbatasan penelitian. Barangkali selama melakukan penelitian ada keterbatasan-keterbatasan. Mungkin atau keterbatasan perizinan, pendapatan data, mencari informan yang sulit, atau mungkin yang mengisi kuesioner hanya sedikit, begitu. Itu keterbatasan-keterbatasan yang bisa disampaikan. Dan kemudian yang terakhir ada referensi daftar pustaka, dan untuk sosial humaniora, kemudian untuk yang keilmuan pendidikan itu biasanya menggunakan reference, yaitu American Psychology Association apa versi ke-7. Yang tempo hari di pertemuan sinkronus kedua kita sudah sempat berdiskusi bahas tentang bagaimana pengutipan dan merujuk artikel dari sumber-sumber online. Oke, baik. Nah, sebelum dilanjutkan, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu, atau mungkin saya terlalu cepat mungkin menjelaskannya. Tapi semoga tidak ya. Kita diskusi ya. Karena metode penelitian kan Bapak Ibu sudah tuntas, dan ini hanya mengulas sedikit, hanya mengimplementasikan kalau dipakai di artikel seperti apa gitu. Oke, baik, silakan kalau ada yang Bapak mau peneliti, didiskusikan. Assalamualaikum. Ya, Suara saya terdengar tidak nggih Pak karena sedang di jalan. ya terdengar Bu. Waalaikumsalam. Nggih. Mohon maaf Pak, izin ikut bertanya. Semisal Pak ya, untuk judul, terutama untuk judul. Misal gini judulnya, meningkatkan minat pembelajaran PAI, gitu nggih, pada kelas 3, tapi tanpa menyebutkan metode yang digunakan, itu di judulnya. Tetapi lebih cenderung ke medianya, media yang digunakan. Misal meningkatkan minat pembelajaran PAI menggunakan media audiovisual animasi. Misal seperti itu. Itu apakah diperbolehkan? Tetapi nanti
pada makalahnya atau artikelnya atau penelitiannya itu untuk metode penelitian tetap dituliskan. Tetap kita jelaskan metode penelitian kita apa menggunakannya, misal kualitatif. Terus model pembelajarannya itu kan nanti juga tidak dituliskan di judulnya, tidak menggunakan model pembelajaran PBL, PJBL, atau yang lainnya, misal seperti itu. Itu apakah diperbolehkan, Pak? Jadi lebih menitik beratkan ke media pembelajaran yang dipakai. Itu yang Baik. pertama, Pak. Terus yang kedua, terkait metode penelitian kualitatif, apakah diperbolehkan adanya prosentase, Pak? Karena kan Hmm. cenderung kalau di metode kualitatif itu kan wawancara, observasi seperti itu. Tetapi untuk lebih menguatkan lagi, misal kita hanya menggunakan tabel sederhana. Tabel itu nanti isinya berupa nama anak, terus capaian anak itu pun kita poin-poinnya, misal eh, nanti di situ ada beberapa poin penilaian dari kita, seperti itu. Nanti untuk penilaiannya itu baik, cukup, sedang, misal seperti itu. Dan itu nanti dari sejumlah anak, kita buat prosentase sederhana seperti itu. Apakah diperbolehkan, Pak? Kalau Oke, baik. kita menggunakan metode penelitian kualitatif. Terima kasih, mungkin Ya, itu dulu. oke, baik. Terima kasih Bu Umi tadi untuk pertanyaan yang pertama terkait judul. Nah, judul artikel apakah diperkenankan kalau tidak mencantumkan metode? Ya, boleh Bu. Karena kalau Ibu mau menelitinya tentang media, ya medianya yang kemudian disampaikan di judul itu. Nah, jadi kalau bedakan antara ini metode pembelajarannya atau metode penelitiannya. Kalau di dalam artikel tentu akan disampaikan metode penelitiannya di artikelnya, di bab metode itu. Tetapi kalau untuk yang tadi Ibu kan konsentrasinya mau meneliti tentang pengaruh media. Ya tidak apa-apa, pengaruh media apa terhadap apa begitu yang akan Ibu teliti. Boleh, boleh saja. Kemudian kalau apakah kemudian yang pertanyaan kedua begitu ya. Nah, pengambilan datanya menggunakan apa? Sebelum saya lanjutkan. Yang Ibu lakukan atau ya untuk pengambilan datanya seperti apa? Ya, karena metode kualitatif kan berarti kita menggunakan wawancara, observasi, reduksi datanya seperti itu, Pak. Tadi kemudian bisa dapat numeriknya, angkanya, persentase. Tadi mengisi angket apa tes atau bagaimana? Nggak jelas suaranya Prosentasenya, pada. prosentasenya itu yang tadi saya jelaskan, misal anak sejumlah 27 anak kan seperti itu. 27 anak. Nah, dari situ itu kan kita bisa melihat, misal menggunakan rumus ini, Pak, skor dari 27 anak, ternyata untuk yang memiliki kemampuan baik itu sekian anak. Terus untuk yang memiliki kemampuan sedang sekian anak. Nah, dari situ kan nanti bisa dapat persentase, Pak. Iya, maksudnya Ibu mendapatkan itu dari mana? Dapat sekian anak itu apakah dari data yang sudah ada atau Ibu menyebarkan angket untuk atau sebar tes gitu? Dari observasi kita, dari observasi tentang peneliti. Jadi kita itu memiliki tabel seperti itu, tabel. Nah, ternyata saya mengamati, ya, saya mengamati si A, misal Akias, misal. Oh, ternyata dalam apa namanya pemahaman ke materi setelah disuguhkan video, dia mengalami peningkatan, misal seperti itu. Nah, itu baik, sedang. Nah, itu dari situ, Pak. Jadi di 27 anak kita melakukan observasi ke 27 anak. Kita itu gimana, Pak?
Halo Pak dosen, sekarang Pak dosen di unmute, mic-nya nggak nyala. Baik, bentar Bapak Ibu dan teman-teman, jaringannya tadi tidak stabil. Nah, Aduh, aduh, aduh. halo Bapak Ibu, saya masih halo Bapak Ibu. Pak, jawab ada. Ya, baik, mohon maaf saya terputus jaringannya di kampus stabil. Saya harus mencari ruangan yang tadi di jurusan. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu, tadi kan ada data yang Bu Umi itu sudah punya datanya. Sudah punya datanya. Datanya terkait dengan prosentase. Tadi yang ditanyakan apa itu menyebarkan angket atau tes begitu ya sebagai cara untuk mendapatkan data itu atau data itu berdasarkan observasi perkiraan oh anak A ini amannya 70%, anak B ini di 85% gitu ya. Nah, itu yang kemudian akan menjadi ini cocoknya di mana gitu. Cocoknya di mana? Bukan kalau boleh tidak boleh saja. Tetapi cocoknya mungkin bisa jadi ke deskriptif kuantitatif itu juga bisa. Deskriptif kuantitatif itu data kuantitatif yang Ibu miliki tadi itu yang dideskripsikan. Nah, sekian persen dari 25 anak ini ujinya seperti apa? Gitu. Itu juga boleh. Kalau seandainya mau kualitatif, nah bisa juga pakai tadi yang Andy, atau bisa juga pakai mix method gitu. Mix method itu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Yang tadi di materi slide keberapa ya ada mix method. Ada yang kemudian data kuantitatifnya dulu Ibu jabarkan, kemudian setelah itu baru data kualitatifnya. Nah, bisa juga data kuantitatifnya dulu, kemudian baru kuantitatifnya. Itu boleh. Gitu. Jadi pada dasarnya metode itu adalah sebagai bagian dari pisau analisisnya yang memudahkan ibu atau bapak untuk bagaimana mengambil, menerjemahkan data itu menjadi data yang ideal. Gitu. Jadi boleh Bu, kalau mau, tapi cocoknya di mana? Nah, kalau ibu memiliki dua data, kualitatif punya, kuantitatif punya, ya pakainya mix method atau dua-duanya antara kuantitatif dan kualitatif. Gitu Bu Umi. nggak Pak, berarti kalau semisal memilih kualitatif deskriptif itu berarti mutlak ya Pak, tidak bisa atau kurang tepat apabila kita memasukkan persentase berdasarkan tabel pengamatan. Ya, tuh. Kurang tepat apabila Ibu menambah data hasil pengamatan prosentase yang diambil dari Ibu, kemudian oh, A, si B, si C, sampai si D begitu ya, nilainya sekian, nilai sekian, nilai sekian, gitu. Itu kurang tepat kalau kemudian kualitatif. Kalau mau pakai Jadi kuantitatif deskriptif itu bisa. mohon Ya, maaf Pak, kalau untuk penilaiannya itu bukan berupa angka Pak, bukan berupa angka. Misal hanya berupa
kan ada beberapa poin, misal ada 5 poin yang kita observasi. Nah, nanti Ya. untuk penilaian itu hanya baik, cukup, baik, sedang, kurang, misal seperti itu. Nah, yang baik, dia itu di poin keberapa saja kita centang. Nah, dari centangan itu, misal 5 anak gitu ya, 5 anak di fase baiknya berarti 5/27 kali 100%. Nah, di situ nanti kita dapat persentasenya misal 75%, misal seperti itu. Hanya sesederhana itu apakah diperbolehkan, Mbak? Untuk menguatkan hasil penelitian kita. Gitu. Oh, begitu ya, ya. Jadi bukan sebarang angket ya, berarti. Jadi dari peneliti sendiri itu yang kemudian melakukan centang observasi gitu maksudnya. Ya, betul, Pak. Jadi nanti setelah itu dari peneliti itu menyampaikan bahwa hasil penelitian yang kita lakukan 75% ternyata anak meningkat belajarnya menggunakan media pembelajaran ini. 25% kurang berminat, misal seperti itu. Prosentasenya hanya dari yang tadi yang saya sebutkan tadi karena kami menggunakan metode kualitatif seperti itu. Ya, jadi ibu itu hanya melakukan centang mandiri begitu ya. Centang mandiri. Ya, ya, betul, ya. Halo? Pengamatan dari kami gitu. Ya. Ya. Asalkan data numeriknya itu tidak mendominasi, itu masih dipekan. Asalkan nilai numeriknya itu tidak mendominasi. Kalau hanya mungkin sesekali disebutkan sekian persen sebagai data penguat, mungkin penguat di latar belakang atau penguat di hasil, begitu ya, itu boleh saja, boleh. Oh iya, ya Pak. Siap. Boleh juga, iya. Nambah satu lagi boleh? Yang penting tadi tidak mendominasi, begitu ya, tidak mendominasi. Siap. Pak, nambah satu lagi boleh nggak, Pak? Ya, silahkan Bu. Misal Pak ya, karena sekarang kan memang zaman digitalisasi. Maksudnya kita itu bisa dibilang dipermudah dengan adanya ChatGPT dan lain sebagainya. Seperti itu. Beda sama zaman dulu ya Pak ya. Jadi kalau semisal gitu, nantinya mengalami kesulitan manakala kita menggunakan membuat penelitian, tetapi dari situ kita itu gimana ya? Minta tolong ke AI gitu Pak. Minta tolong ke AI gitu kan. Minta tolong terus nanti kita mengadopsi beberapa, karena kan untuk membuat kata-kata yang untuk skripsi itu kan memang banyak membutuhkan referensi dan lain sebagainya. Nah, kita minta tolong ke AI referensinya, terus untuk beberapa kata kita adopsi dari AI, apakah diperbolehkan Pak atau masih dimaklumi Pak? Tergantung dari editornya nanti Bu. Karena setiap jurnal itu diterima tidaknya itu hak prerogatif dari editor. Kalau editor, ya itu kan sama saja sebenarnya trik begitu ya yang diambil oleh sebagai seorang penulis gitu ya. Apakah trik itu kemudian istilahnya dianggap maklum oleh editor atau mungkin dianggap itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Tetapi pada dasarnya kalau yang saya pernah ikuti webinar tentang penulisan artikel begitu ya, ada beberapa itu sudah memperbolehkan penggunaan AI. Beberapa editor, beberapa publisher memperbolehkan menggunakan AI di dalam proses pengolahan data, di dalam proses mungkin yang lainnya begitu ya, ada yang memperbolehkan. Tetapi ada yang memperbolehkan itu tidak semuanya kemudian dibuatkan oleh AI, hanya sebagai bahan compare. Bahan ini yang saya pahami gitu ya, ketika itu saya mengikuti juga webinar sekolah penulisan begitu ya. Ada beberapa yang sudah memperbolehkan. Tetapi yaitu tetap ada kebijaksanaan bagaimana sebagai seorang penulis. Kebijaksanaannya itu kan nulis ya,
kemudian kalaupun ada bantuan ya secukupnya mungkin gitu, atau hanya sebagai bahan compare saja gitu. Atau tidaknya kalau itu di tangan editor begitu. Gitu Bu. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dulu ya. Sebentar. Saya akan lanjutkan untuk pembahasan template jurnal coba ya. Tadi kan bagaimana penulisannya sesuai template atau tidak gitu ya. Nah, yang tahun lalu saya masukkan artikel jurnal kimia di IAIN Kudus, Journal of Social Science Teaching. Nah, template-nya seperti ini yang ada di dalam website-nya yang saya download. Biasanya setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda karena itu memang memberi hak kepada editor jurnal untuk menyusun template-nya seperti apa. Nah, dimulai kan beda-beda. Jenis fontnya pun mungkin saja berbeda. Kemudian pada dasar indikator-indikatornya itu seperti judul, kemudian nama, identitas, ada abstrak, kemudian ada introduction atau pendahuluan, ada metode, kemudian ada pembahasan, ada kemudian kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi. Mengacu tetap ke IMRA tadi, introduction, method, result, and discussion. Tapi di sini pendahuluan langsung kepada metode. Berarti kajian pustakanya dia dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan. Nah, kemudian ini langsung pembahasan hasil, berarti hasilnya itu masukkan ke dalam bagian pembahasan. Maka di sini ada keterangan hasil penelitian, begitu ya. Ini teori yang relevan, kajian teori dan hasil penelitian dan temuan. Hanya beda istilah saja. Itu. Jadi pada dasarnya sama. Ketika baru menuliskan itu tidak Bapak Ibu boleh tidak harus pada template. Kalau masih kira-kira saya mau submit di mana nih? Bebas gitu, belum pakai template. Tetapi kalau sudah kira-kira ternyata saya mau ke jurnal A, saya download dulu template-nya, kemudian data yang sudah atau tulisan yang saya sudah miliki tinggal ditempelkan saja ke template itu. Ini jenis fontnya. Nah, ini kan secara umum. Dan kemudian setelah saya masukkan tulisan saya menjadi seperti sebentar. Oh ini. Nah, setelah saya masukkan tulisan saya menjadi ini. Nah, jadi fontnya sama, begitu ya. Jenis fontnya sama, ukurannya sama, hanya isinya yang berbeda. Identitasnya diisi, begitu ya. Siapa penulisnya, pastikan ada nama identitas. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membuat artikel, yaitu namanya, ini saya kemarin terlewat, harusnya Universitas Islam Negeri Siber. Tidak disingkat. Karena kemarin dari itu tidak disingkat. Universitas Islam Negeri Siber. Emailnya banyak, begitu ya. Kita lihat di abstrak. Apa aja yang ada di dalam abstrak? Di dalam abstrak itu ada beberapa yang biasanya ditemukan. Ada yang memperbolehkan 150 sampai 200 kata, ada yang sampai 250 kata. Tetapi ada di dalamnya itu apa aja? Oh, ada tujuan. Nah, biasanya ada tujuan, kemudian ada metode, kemudian di sini ada populasi sampel karena saya kuantitatif ketika itu. Kemudian teknik sampelnya seperti apa. Kemudian di sini
hasilnya, hasilnya. Itu yang dituangkan di dalam abstrak. Kemudian tidak lupa di dalam abstrak itu ada kata atau keyword yang menggambarkan isi keseluruhan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah publish artikelnya, dari berbagai penjuru dunia itu akan membaca abstraknya, akan membaca abstraknya. Dari makanya abstrak cenderungnya ada beberapa bahasa, ada yang 3 bahasa, Arab Indonesia kalau publisher dari Indonesia, kalau dari luar negeri mungkin bahasa Inggris saja begitu ya. Nah, ini ada bahasa Inggris supaya terbaca, karena yang kalaupun kita melihat artikel orang lain yang dibaca abstraknya dulu. Sesuai nih kira-kira sama penelitian kita. Hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke pendahuluan. Bagaimana sih riset gap tadi yang sudah kita bahas setelah penelitian tadi, kebaharuannya di mana ya? Nah, oke, ini untuk yang pertama di sini adalah konsep umum luas, perkembangan teknologi, informasi, media pembelajaran di era digital, seterusnya begitu ya. Konsep luas dulu, dari umum kemudian ke khusus karena ini kuantitatif. Kemudian di sini keterampilan intelektual, saya bahas tentang keterampilan intelektual, kemudian projectism begitu ya. Kemudian di sini ini mulai masuk kepada research gap. Penelitian tentang model proyeksi dan bank keterampilan 21 sebelumnya pernah diteliti oleh siapa? Pengaruh proyeksi terhadap berpikir pernah diteliti oleh siapa? Pengaruh proyeksi terhadap civic disposition pernah diteliti oleh siapa? Seterusnya pernah diteliti. Nah, kemudian tetapi di sini belum ada yang meneliti tentang digitalisasi model pembelajaran, projection, pengembangan intellectual skill. Nah, ini belum pernah dilakukan. Itu berdasarkan fenomena dan permasalahan yang sudah digambarkan dan seterusnya, maka peneliti kemudian mengangkat ini sebagai satu penelitian. Dan tujuannya, sebutkan kan, tujuan penelitiannya adalah untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana digitalisasi dan seterusnya. Nah, signifikansinya mana? Cek, suaranya hilang. Jaringannya itu, jaringan Pak dosen. Lanjutkan Pak Sayed saja. Mohon Ya, maaf, lanjut. maaf Bapak Ibu, saya tiba-tiba terlempar ini tadi. Ini gara-gara Pak Umri ini terlalu serius ini. Sampai gara-gara kopiahnya Pak Umri copot itu, terlempar Pak dosen itu. Gara-gara ada Deluvi. Kayaknya paham kabel loh. Paham gak Pak Saiful ini. paham. Ya baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, saya jadi biru ini. Jadi wajahnya biru ini. Ya. Gimana ini? Adalah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ke dan signifikansi tadi. Off cam saja Pak. Signifikan belajar Screen-nya. materi pembelajaran diharapkan. Oh ya, sebentar. Ya, mungkin ini ya. Kameranya di off saja Pak, biar lancar. Oh iya, iya Pak. Nah. Sebentar. Saya off-kan aja ya. Ya. Saya izin off dulu ya kameranya. Oke, nah di sini ya tadi
Signifikansinya di sini yaitu ini. Dengan penerapan model pembelajaran ini diharapkan keterampilan siswa meningkat. Ini signifikansi kira-kira. Kemudian metodenya. Metodenya pakai apa? Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode kuasi eksperimen. Kemudian di sini jangan lupa Bapak Ibu, itu menurut siapa sebagai dasar. Nah, ketika itu saya menjadikan dasar acuannya adalah pendapatnya Creswell, bahwasanya penelitian kuantitatif kuasi eksperimen itu adalah penelitian yang seperti apa. Kemudian desainnya di sini. Nah, setelah itu ada juga populasinya siapa, total populasi berapa, sampelnya. Ini sampelnya. Kemudian teknik pengambilan sampelnya seperti apa? Ini ada teknik purposive sampling yang saya gunakan ketika itu. Nah, purposive sampling itu seperti apa? Nah, ini disampaikan oleh Creswell dan Yunus. Purposive sampling itu adalah teknik yang digunakan untuk peneliti secara sengaja berdasarkan karakteristik kriteria tertentu. Jadi jangan lupa ketika menuliskan metode itu ada dasar yang diambil. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar Sugiono, pernah dengar Ari Kunto, pernah dengar Creswell, pernah dengar siapa lagi macam-macam tentang ahli metode penelitian. Itu dijadikan sebagai salah satu dasar. Kenapa? Karena mungkin berbeda. Creswell mengatakan bahwasanya kualitatif kuantitatif itu adalah pendekatan penelitian. Pak Sugiono, Prof. Sugiono menyatakan bahwasanya kualitatif kuantitatif itu adalah metode penelitian. Nah, dari istilah kan berbeda. Untuk itu perlu disandarkan pendapatnya itu dari siapa. Kemudian tekniknya, teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Oh, ini pakai angket dan observasi. Kemudian hasil pengujiannya seperti apa? Nah, baik, lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan di sini karena tadi di template ini pembahasan dan hasil itu jadi satu, maka di sini pembahasannya dan hasil jadi satu. Nah, ketika pelaksanaan penelitian di MA Madinatul Najah dan SMA PGRI, siswa mengidentifikasi banyak masalah tentang KK, gitu ya. Nah, ini identifikasi masalah dan gambar begitu ya. Gambar. Oke. Nah, ini yang atas ini terlewat ini. Salah spasi. Harus penulisan gambar itu di bawah. Di bawah ini terlewat. Oh, ini tidak sengaja terenter. Jadi posisinya jadi tulisan gambar itu di bawah. Kalau tabel itu di atas untuk judul tabel. Kemudian gambar itu diberikan narasi atau keterangan. Kemudian ini data pretest, post-test. Kemudian ada bagaimana pengujian statistiknya sampai pada simpulan, sampai kepada penulisan daftar pustaka. Kalau sumber dari buku, judulnya yang dimiringkan. Ini harusnya ini miring. Baik, itu contoh. Ada lagi contoh yang lain. Sebentar. Saya coba share yang lain. Nah, ini adalah artikel yang kami publikasikan. Itu ada saya dengan beberapa kolega dari Universitas Lampung, dari UIN Lampung, dan ada juga dari Melbourne. Yaitu tentang the teaching and learning strategy. Jadi penulisan judul itu boleh seperti ini.
Ini kan tanda tanya ini. Do we need classroom to transfer knowledge and value to our student? Tanda tanya di sini. Ada titik 2 di sini. Ini boleh. Kalau mau yang umum seperti pengaruh pembelajaran PAI menggunakan metode model apa, itu kalau yang tentang pembelajaran ya, terhadap apa, itu umum, itu kuantitatif juga. Atau mungkin kalau fenomenologi, fenomena COVID-19 dalam perspektif pendidikan Islam, mungkin gitu. Nah, itu boleh juga. Kalau kualitatif. Apa aja yang ada, ini jurnal internasional ini. Ternyata di jurnal internasional pun ada abstrak, tadi ada identitas ya, judul, identitas, abstrak, kemudian keyword atau kata kunci, kemudian juga ada introduction, kemudian ada juga selain introduction ada method, mana metodnya? Ada riset gap-nya di sini. Nah, ini ada metode, ada riset desainnya seperti apa, begitu ya. Kemudian ada result and discussion. Kemudian ada juga conclusion tentunya. Ada conclusion, kemudian ada referensi. Jadi generik ya, bersifat generik atau general. Tadi menggunakan IMRAT itu. Antara introduction, method, result, discussion gitu ya. Itu bersifat generik. Mau jurnal nasional, jurnal internasional, prinsipnya seperti itu. Oke, baik. Saya coba, atau barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan. Saya akan mencoba mereview beberapa, mungkin 2 artikel yang sudah Bapak Ibu submit ya. Suara. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin tanya, Pak. Ya, mengapa? Ya, disilakan Pak, mangga. Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya Pak, silakan. Terkait itu referensi Pak. Iya Pak. Dari referensi itu kalau yang dari jurnal, apakah doinya harus wajib disertakan juga atau opsional Pak? Oh iya. Nah, kemudian untuk misal referensi dari buku itu ternyata nggak ada tahunnya misal Pak. Kita kan kita ngambil ternyata di situ tidak ditemukan tahunnya misal dari bacaan. Terus gimana Pak itu Pak? Tidak ada tahunnya. Ini itu dulu. Ya, untuk yang pertama, apakah itu wajib dicantumkan? Tidak wajib, tapi sifatnya tidak wajib. Karena dalam apa style itu paling tidak ada namanya, tahun, kemudian judulnya, kemudian publishernya mana, volume berapa, nomor berapa. Sampai di situ itu yang konteksnya harus dicantumkan dalam penulisan daftar AP versi 7. Kemudian, nah kalau ada doi-nya tidak ada apa-apa. Kemudian kalau ada jauh lebih bagus. Karena itu akan membuat editor itu percaya bahwa
sumbernya ini dengan mudah bisa diakses. Dengan mudah bisa diakses. Makanya beberapa itu biasanya hakim mendelay atau mungkin berbasis referensi yang lain supaya tidak ada tahunnya. Nah, secara otomatis buku yang tidak ada tahunnya itu dianggap data referensinya belum lengkap. Nah, datanya belum lengkap. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu lagi mencari sumber referensi buku, tapi ternyata ikut apa ya istilahnya, tidak ikut di dalam file tuh begitu ya. Atau bisa jadi itu buku yang belum terpublish, ISSN-nya belum ada gitu, ISBN-nya belum ada begitu ya. Nah, jadi dianggap itu kurang kredibel sebagai sumber referensi. Gitu. Begitu Pak. Jadi berbicara tentang kredibilitas sumber referensi. Gitu. Ya. Lebih baik kalau tidak tahunnya itu dihindari untuk dijadikan referensi atau tidak lengkap indikator dari gitu. Mungkin barangkali ada lagi atau saya lanjutkan ya. Sebentar. Kemarin, nah ini saya coba random mencari artikel, mendownload artikel yang sudah disubmit dari Ibu Siti Nur Afifah. Saya random saja. Ada relevansi pembelajaran di era digitalisasi. Ini kuantitatif atau kualitatif kira-kira? Sebelum melihat ke metode ya. Kualitatif, Pak. Ya. Judul yang singkat seperti ini cenderung kualitatif. Relevansi pembelajaran. Nah, ini perlu dilengkapi judulnya. Relevansi pembelajaran. Jadi artikel itu adalah satu bahasan yang spesifik, bukan bahasan yang luas. Jadi pembelajarannya pembelajaran apa kira-kira? Pembelajaran PAI atau pembelajaran yang lain atau seperti apa? Atau mungkin dari aspek kurikulumnya begitu. Atau dari aspek yang lain yang lebih spesifik, menunjukkan spesifikasi dari tulisan. Nah, kemudian ini kalau kita lihat abstraknya sudah cukup baik ya untuk abstraknya. Artinya ada pengantar awal, boleh. Langsung ke tujuan pun juga boleh, begitu ya. Kemudian ini penelitian ini tipe ini ya. Menggunakan penelitian analisis data yang digunakan bersama teknik penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini menjawab kumpulan jurnal. Oh ya, ini bisa digunakan penelitian kualitatif studi pustaka berarti. Karena yang dikumpulkan adalah dari buku, jurnal, dan makalah atau yang lainnya. Kemudian sumbernya seperti apa? Teknik analisis datanya belum dicantumkan. Nah, ini sudah membahas temuan. Oke. Kata kuncinya sudah ada. Kemudian di pendahuluan. Nah, ini sudah dicantumkan beberapa. Oh, ada ya. Batu bara. Ya, harusnya relevan memang antara di citasi dengan daftar pustaka. Kemudian riset gap-nya, novelty paragraf terakhir. Coba kita baca. Karakteristik umum modernisasi menyangkut aspek dan seterusnya, artinya sehingga modernisasi merupakan perubahan sosial gini. Modernisasi, nah ini riset gap-nya belum muncul. Dan signifikansinya juga di belakang ditampilkan bawah. Dan di bawah ini adalah narasi dari peneliti kecenderungannya. Apalagi ini yang paling terakhir. Nah, ditutup itu adalah oleh pendapat peneliti, mungkin signifikansi atau apa.
Kalau mau berpendapat yang ini asri mungkin di bagian sebelah sini atau di atas gitu. Lanjut ke metode. Metodenya penelitian ini mengkaji tentang relevansi. Nah, metode dijelaskan. Kalau mau kualitatif, kualitatif versinya siapa? Menurut Sugiono, Ari Kunto, Creswell atau yang lain? Nah, itu dicantumkan. Penelitian kualitatif untuk siapa? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan apa? Terus penelitian kualitatif itu adalah apa menurut siapa? Jadi juga ikut dijadikan jadi sandaran kita bahasan. Tetapi yang menjadi ciri khas pembahasan itu biasanya adalah sependapat dengan disampaikan serupa dengan bisa menginginkan itu artikelnya adalah berbasis penelitian. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus terlempar kembali. Ya, baik. Tadi itu secara umum penulisannya sudah menggambarkan bagaimana artikel berbasis IMPRA, hanya perlu untuk dilengkapi kembali bagaimana pengutipannya, kemudian bagaimana citasinya, kemudian juga tadi sandaran untuk berpendapatnya itu. Sandaran untuk tadi mengambil metodenya gitu ya. Perlu dilengkapi kembali. Kemudian ada satu lagi mungkin ya sebagai sampel. Coba iya. Nah, ini ada yang sampel kedua. Ada milik Bu Siti Nur Afifah. Oh, ini yang tadi. Salah. Oh, ini sudah. Ada milik dari Bu Ulfah. Efektivitas metode talaki dalam menghafal Al-Quran di MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Nah, ini sudah cukup tergambarkan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Kemudian metode penelitian yang digunakan
biasanya ada proses triangulasi sumber data. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dan seterusnya keberhasilan didukung. Oke, baik. Kemudian ini kata kuncinya ini cukup panjang. Kata kunci itu idealnya 3 sampai 5 kata. 3 sampai 5 kata idealnya. Nah, mungkin ini yang lokasi supaya tidak terlalu panjang. Kemudian pendahuluan. Satu paragraf apakah dia mencakup satu pokok bahasan menghafal Al-Quran, bagian. Oke, ini sudah to the point. Nah, ini terlalu singkat tetapi. Nah, jadi boleh diawali dulu dengan ada metode-metode yang lain. Metode tradisional itu ada apa aja, mungkin bisa dijabarkan dulu. Kemudian metode menghafal Al-Quran yang sekarang atau yang akan diteliti itu seperti apa? Nah, menurut pendapat siapa? Itu akan lebih kompleks, lebih bagus. Kemudian baru kemudian ke lokasinya. Metode yang sudah biasa apa? Setelah penelitiannya di mana? Begitu ya, itu perlu disajikan. Kemudian metode penelitian sekarang atau metode di sini tidak perlu menggunakan pointer. Observasi, wawancara disajikan di dalam bentuk paragraf saja. Subjek penelitiannya siapa? Teknik analisis datanya. Nah, ini baru reduksi penyajian data, penerikan kesimpulan. Nah, ini perlu dijabarkan kembali. Gitu. Kemudian kualitatif deskriptif, sandarannya ke siapa tadi? Menurut siapa? Perlu dilengkapi lagi. Kemudian menunjukkan bahwa ini sudah menunjukkan hasil. Data wawancaranya boleh dicantumkan. Jadi kalau menyatakan hasil untuk kualitatif, berangkat dari data wawancara, berdasarkan wawancara yang dilakukan, berdasarkan observasi yang dilakukan, berdasarkan studi dokumen yang dilakukan. Biasanya itu kalau kualitatif, dari 3 itu. Kemudian ditriangulasikan sumber data. Dan seterusnya. Jadi ini belum ada data wawancaranya belum, data observasinya masih sedikit, mungkin data studi dokumennya juga perlu ditambahkan. Sudah, tapi ini tadi abstraknya cukup baik, ini tadi abstraknya ya. Untuk isi dan lainnya silakan dilengkapi lagi. Oke, baik. Saya dengan harapan Bapak Ibu ini tadi ada 2 sampel dari artikel yang sudah tadi coba kita ulas. Nah, Bapak Ibu bisa untuk merefleksi secara mandiri artikelnya, kira-kira artikel saya perlu ditambahkan apa. Dan kira-kira apakah sudah mencakup 3.000, 4.000 kata gitu. Karena biasanya artikel kalau di Ijtimaiya IAIN Kudus itu 4.000 kata minimal. Kalau kira-kira sudah berapa kata? Apakah sudah mencapai 3.000-an kata? Atau baru 1.000? Atau mungkin bahkan di bawah 1.000? Gitu ya. Nah, nanti silakan direfleksi berdasarkan identifikasi tadi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, sebelum ditutup, diakhiri sebentar. Semoga untuk kita bisa berjumpa lagi untuk sinkronus yang keempat ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bergabung ke Mentimeter.
Mentimeter, pinnya berapa ini pinnya? Oh ini, pinnya kalau mau pakai pin, kalau tidak pakai pin di scan saja bisa. Pakai pin aja, Pak. Pakai pin ya di sini. Nah, kalau pakai pin diklik menti.com, join, kemudian kodenya 477 72470. Kodenya yaitu di ketik menti.com, kodenya 477772470. Ini sudah ada dua yang bergabung. Ya, ya boleh dipin kalau sudah bergabung. Empat 477. 72470. 72470. Bagi yang sudah bergabung boleh dipin. Nah, mana yang menunjukkan kondisi Bapak Ibu saat ini? Apakah happy, carefree, atau relax, excited, atau sudah? Si 477. Atau diklik link itu juga bisa itu. Saya kirim di kolom komentar. Sudah 14. Berarti ini yang tadi belum absen Pak Abud sama Bu Umi ya. Pak Abud, Bu Umi. Silakan dipin itu. Saya di absen belum, Pak? Cara di pinnya gimana maksudnya Pak dosen? Gimana? Di pin. Oh ini ya. Itu di ya terus kemudian di konfirmasi. Di submit ya Pak? Ya, betul. Di submit. Oh ya. Oke, di sini banyak yang relax. Semoga tidak ada yang stres ya. Nomor 6. Semoga tidak ada yang stres. Banyak yang meh-meh Pak. Ngantuk itu Pak. Stres, ada yang stres Pak dosen. Oh, ada yang stres ya.
Karena banyak yang dipikir ini. Yang nomor 9 Kuliah, lagi. Gara-gara Lipin kuliah. kayaknya Pak dosen. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara Lipin kayaknya Pak. Kenapa itu? Belum mencair sepertinya. Insya Allah Jumat berkah ini. Semoga cair. Amin. Ya Allah, amin ya Rob. Ya sudah 12 yang mengisi dari 20 yang sudah bergabung di Menti. Nah, Alhamdulillah banyak yang relax ya. Excited gitu. Kemudian ada Fus, ada 3. Sudah mungkin saya berlanjut berarti 1 relax ada 4 yang paling banyak. Oke, lanjut. Bapak Ibu paling suka naik yang mana nih kira-kira kalau ke pasar malam nih? Kalau pasar malamnya begini atau di Taman Mini atau di Ancol begitu ya? Kalau nggak suka, kalau Biasanya nggak suka naik gimana dong Pak? kalau nggak suka naik semua itu, Pak. dipencet di luar dari itu. Nah, biasanya kalau Naik bapak gunung ibu-ibu boleh. itu suka yang santai-santai biasanya. Saya sukanya naik gunung Pak. Kayak ini biang. Nah, itu biang. Berarti suka yang ekstrim dong Bu ini. Nah, ini Iya. ada yang naik biang lala ini banyaknya ya. Suka dengan ketenangan, kontinuitas gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang lain bikin pusing itu, Pak. Bikin pusing. Kalau naik gunung sukanya di atas itu. Iya dong masih di bawah. Biasanya butuh sesuatu yang itu, sesuatu yang berbeda. Laut Kalau terlalu suka naik panas yang Pak. putar-putar tuh pengen Butuh sesuatu screen yang care ya. ekstrim gitu ya. Kalau ke laut butuh screen care. Kalau ke gunung itu press care. Press care. Bentol. Oke, nah saya berganti. Barangkali ada yang makannya sama. Kasihan. Makan siang apa nih? Saya tadi makan nasi padang tadi. Wah, mantap. Baru 2 yang mengisi. Nah, ada nasi semur telur, bakso. Mantap nih. Nasi padang nih sama kayak saya tadi nih, nasi padang. Belum makan siang. Nah, ini segera makan Pak, Bu, gitu ya. Setelah ini ada yang makan bakso, bubur. Siang-siang makan bubur. Gimana ini? Nah, telur dadar. Baru 10. Mengisi 11. Somai. Ikan mujair ternyata tidak ada yang sama ini kayaknya. 12. Ada lagi. Roti. 3 bakar tadi ya. Ikan mujair, sambal, ayam upin-ipin. Nah. Oke. Tidak ada yang sama sepertinya. Ada sama, tetapi kemudian berbeda menuliskannya. Jadi
tidak satu yang besar begitu. Es coklat. Nah, sekarang satu istilah yang dipahami dari MK ini. Semoga ada yang dituliskan ya. Satu istilah. Satu atau dua lah. Gitu. Kualitatif, submit. Kualitatif, submit, kuantitatif. Typo itu. Oke. Nah, kualitatif, Sinta, jurnal, citasi, kualitatif. Kayaknya banyak ini yang mau menulis kualitatif kayaknya ya. Abstrak, jurnal, submit, mikir keras. Apa nih? Referensi, bingung berjamaah. Ya. Metode publikasi, ya. Jurnal, submit. Sementara masih jurnal dan submit ini yang paling besar. Oke, lanjut lagi. Apa kesulitan saudara dalam menyusun artikel? Seperti dituliskan. Kesulitannya di bagian apa kira-kira? Merangkai kata, mencari referensi yang sesuai. Nah, tadi kalau mencari referensi yang sesuai, yang paling mudah ya, yang paling umum pakai GCE, Google Scholar, variabel atau istilah kata kunci apa, diketik saja, nanti akan muncul yang banyak. Kemudian upayakan cari 10 tahun terakhir atau lebih baik lagi 5 tahun terakhir. Kemudian kesulitan merancang, cari referensi, ada penulisan abstrak, pembahasan bahasanya, merangkai kata yang ilmiah dan relevan. Bukan sulit tapi malas. Nah, input referensi buku, kurang percaya dari konten. Oke. Dari konten ini telah kurang percaya diri. Oke. Apa ini? Kompasiana. Kemudian kurangnya waktu belajar. Parafrase, puyeng baca referensi, gitu ya. Kosakata ilmiah, referensi, bahasa dan seterusnya. Oke, ini beberapa kendala ya. Kalau untuk judul sepertinya sudah tidak ada ini. Jadi judulnya tinggal diteruskan saja. Nah, dari kesekian tadi itu, motivasi intrinsiknya dari dalam diri. Kalau saya hanya bisa memberikan motivasi ekstrinsik ya, mendorong semoga kita bisa semua begitu dan pasti bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Nah, saya pasti bisa. Saya ragu-ragu. Oke, ragu-ragu ini yang naik turun. Gak ada yang mau nyerah ini. Ya, semoga tidak ada yang menyerah ya. Karena yang hadir di sini insya Allah ini semangatnya tinggi insya Allah ya. Selama janur kuning belum melengkung yang menyerah. Nah, apa itu Pak? Apa itu? Umri mau 2 kali janur kuningnya. Janur kuning siapa ini Pak? Ayo. Ayo siapa ayo? Yo siapa Pak? Ayo. Nah, oke, baik. Nah, ini banyak. Insya Allah saya pasti bisa. Nah, semoga yang ragu-ragu ini juga diberikan semangat dan motivasinya untuk insya Allah kita bisa bersama. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya.
eh, waktunya juga setelah ini saya masih ada kelas. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu ya. Pak dosen, mohon maaf sebentar. Maaf, ini saya Ya, tidak bisa off cam ya. Bu, silakan. Signal juga. Pak dosen, Oh saya ya, kemarin tidak itu, apa-apa. bukan kemarin, Gimana? tugas pertemuan 11 ketinggalan upload. Saya kira jamnya malam ya, ternyata jam 6 pagi tadi. Jadi ketinggalan saya. Nggak lihat jam, Pak dosen. Pengelolaan publikasi ilmiah ya. Ya, jam 6 pagi. Kalau tidak salah Bahkan masih kami bisa bisa upload, terus. tapi keterangannya terlambat nanti. Tadi saya coba notifnya merah sih, tapi nanti saya coba lagi ya. Ya, Bu, mangga. Iya. Bisa upload, Makasih. cuman mungkin ada keterangan terlambat. Iya. Baik, kita Iya. foto dulu ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kesehatan dan semangat dan tetap semangat untuk belajar. Semoga semua diberikan kemudahan. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan kita akhiri bersama dengan hamdalah. Rabbil alamin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.